pelatihan digitalisasi pembelajaran. Berikut materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang konsep pembelajaran interaktif. Simak baik-baik ya Bapak Ibu guru yang hebat. Salam dan bahagia. Baik, perhatikan ini profil saya yaitu Rina Lasparina, selaku guru SD Negeri 1 Bapak. Berikutnya pendahuluan. Pembelajaran yang menyenangkan, Bapak Ibu, bernalar kritis dan kreatif sangat penting diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Untuk itu, pembelajaran yang memungkinkan interaktif aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran, maka para guru hebat ini harus menerapkan pembelajaran interaktif di sekolah. Berikut definisi dari pembelajaran interaktif, yaitu Bapak Ibu, suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari konsep pembelajaran interaktif Bapak Ibu guru. Di antaranya memiliki tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara. Di antaranya, 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 2. Meningkatkan keterampilan problem solving. 3. Meningkatkan kualitas kinerja. 4. Meningkatkan interaksi sosial. Kemudian 5. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman ya Bapak Ibu, belajar yang lebih menyenangkan dan menarik sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Di antaranya yaitu teknologi dan metode pembelajaran interaktif, di antaranya mobile learning, interaktif whiteboard, yang keempat collaborative learning, dan yang kelima game based learning. Selanjutnya kita ulas kembali teknologi dan metode pembelajaran interaktif banyak sekali. Di antaranya 1. Multimedia ya Bapak Ibu, 2. Mobile learning, 3. Interaktif whiteboard Ibu, 4. Collaborative learning, dan game based learning. Selanjutnya multimedia. Pertama, multimedia itu ialah suatu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan dalam penyajikan materi pelajaran secara virtual, audio, visual. Metode ini banyak memiliki contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran interaktif. Di antaranya 1. Yaitu presentasi PowerPoint, 2. Video pembelajaran, 3. Animasi, dan 4. Gambar. Yang kedua, Bapak Ibu, mobile learning. Mobile learning ialah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone ya Bapak Ibu. Sekarang di era digital dan tablet, di antaranya aplikasi yang bisa digunakan aplikasi mobile website, yang ketiga e-book, dan keempat game based learning agar pembelajaran tidak membosankan ya Bapak Ibu. Selanjutnya interaktif whiteboard, yaitu interaktif whiteboard itu sebuah papan tulis Bapak Ibu digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Adapun teknologi yang digunakan dalam pembelajaran interaktif whiteboard di antaranya 1. Software interaktif, 2. Internet, 3. Pengenalan tulisan tangan. Jadi papan tulisnya itu bisa bergerak-gerak dengan bantuan digital ya Bapak Ibu. Selanjutnya
Game based learning. Pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Adapun teknologi yang sering digunakan dalam game based learning diantaranya 1. Simulasi Bapak Ibu, 2. Permainan serius, 3. Game edukasi untuk melatih asam otak anak ya. Lalu pembelajaran interaktif ini memiliki banyak keuntungan, diantaranya 1. Bisa meningkatkan motivasi siswa ya Bapak Ibu, 2. Meningkatkan partisipasi siswa, 3. Meningkatkan keterampilan kognitif, 4. Memudahkan pemahaman materi pelajaran, 5. Meningkatkan kreativitas, dan terakhir memfasilitasi pembelajaran mandiri. Selanjutnya kuis. Baik Bapak Ibu, sekarang di zaman era modern Bapak Ibu bisa membuat kuis ya. Kuis ini ada sebuah pertanyaan, suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran adalah pemahaman dari konsep apa ya Bapak? Apakah pembelajaran berbasis permainan? Lalu apakah pembelajaran interaktif? Lalu pula apakah pembelajaran multimedia ataupun pembelajaran diferensiasi? Selanjutnya Bapak Ibu, baik-baik ya. Lalu adapun terdapat video pembelajaran, yaitu media audiovisual yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyajikan informasi, konsep, atau keterampilan pada peserta didik. Video pembelajaran ini dapat berupa sebuah rekaman atau produksi khusus yang dapat menampilkan materi pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya. Di antaranya terdapat jenis-jenis video pembelajaran, yaitu 1. Screencast, 2. Talking head, 3. Lecture recording, 4. Animation, dan 5. Simulation. Selain itu, aplikasi yang bisa digunakan dalam video pembelajaran yang pertama Bapak Ibu ada Powtoon, Capcut, Canva, ataupun video scribe. Bapak Ibu, video pembelajaran ini agar bisa diterapkan dalam di kelas ya Bapak, agar pembelajarannya tidak membosankan atau bisa menyenangkan siswa di kelasnya. Berikutnya ada collaborative writing. Collaborative writing atau menulis secara kolaboratif adalah kegiatan menulis yang melibatkan beberapa orang untuk menghasilkan sebuah karya tulis bersama. Nah, tujuan dari collaborative writing ini untuk menghasilkan karya tulis yang lebih baik dan lebih lengkap daripada karya tulis yang dihasilkan. Itu teknologi yang bisa digunakan ya Bapak Ibu dalam kegiatan collaborative writing antara lain 1. Google Docs, 2. Microsoft Teams, 3. Dropbox, Paper, dan terakhir Gitbook. Selanjutnya Smart Presentation. Smart Presentation ini pendekatan yang digunakan dalam teknologi dan strategi cerdas untuk menciptakan presentasi yang menarik ya Bapak, efektif dan interaktif. Di mana tujuan Smart Presentation ini untuk memastikan pesan Anda disampaikan dengan jelas, mudah dimengerti, dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi audiens. Di antaranya aplikasi yang bisa digunakan dalam Smart Presentation di antaranya 1. PowerPoint, 2. Canva, 3. Google Slide. Selanjutnya refleksi. Bapak Ibu guru yang hebat, di era modern ini kurikulum Merdeka menjadi salah satu kurikulum yang digunakan di sekolah, di mana kurikulum Merdeka dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang beragam. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mengenal konsep pembelajaran interaktif ya Bapak, dan mampu menerapkan dalam pembelajaran interaktif di sekolah. Baik, di sini ada Google Form untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu dalam
menyimak pemaparan yang saya telah jelaskan. Simak baik-baik ya. Di situ ada linknya. Ya. Selamat mengerjakan dan beri umpan balik ya. Selamat mengerjakan. Iya. Umpan balik ya. Selanjutnya, terima kasih Ya, pemaparan dari materi selama pelatihan digitalisasi pembelajaran dari PSDM. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak. Selamat pagi juga, senang berbincang dengan Ibu. Perkenalkan, saya sedang berbincang dengan selaku guru kelas 6 Bapak Warong yang tadi telah menyimak apa yang telah saya paparkan. Bagaimana kabarnya sekarang Pak? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Sejauh mana tadi yang telah saya paparkan materi tentang pembelajaran interaktif? Sudah paham Pak? Alhamdulillah sudah paham. Pastinya banyak sekali saya memperoleh banyak informasi Ya Pak. dan ilmu yang materi-materinya yang tadi telah disampaikan Ibu Lina. Baik. Selanjutnya, menurut Bapak, pembelajaran interaktif itu apa sih? Kalau menurut pembelajaran interaktif itu adalah sangat tepat sekali untuk diterapkan di sekolah karena ini tujuannya banyak sekali. Baik Pak, banyak sekali ya Pak. Ya, di antaranya ya minimal interaktif guru dengan siswa dengan mata pelajaran. Di era zaman teknologi modern ini, tepat sekali dapat diterapkan dalam belajar di kelas. Itu sudah tadi katakan bahwa tepat sekali untuk diterapkan di sekolah karena tujuannya untuk memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Menurut Bapak, adakah tujuan dari pembelajaran interaktif itu memiliki tujuan tidak? Ya pasti sesuatu pasti memiliki tujuan karena kemungkinan disesuaikan dengan era sekarang. Tadi sudah dikatakan tujuan yang pertama ya minimal supaya pemberian pembelajaran itu sangat menyenangkan dan interaktif dengan Supaya Pak. Nah, berikutnya, adakah teknologi dan metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran interaktif di kelas? ya banyak sekali jenisnya. Iya baik Pak. Seperti tadi dikatakan juga diterangkan oleh Bu Gina, ada talking head, terus recording, animation dan musik. Apa itu permainan-permainan itu untuk Masa sekali. edukasi anak ya Pak. Iya, untuk bisa edukasi anak sehingga anak dengan mudah dan senang mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, menurut Bapak, adakah rintangan dalam menerapkan pembelajaran interaktif Pak di kelas? Ya, sebetulnya sih kalau bahan-bahannya sudah ada, itu bisa diterapkan di sekolah. Benar Pak. Di antaranya mungkin ya bahan-bahan ajar, terutama alat peraganya sudah disiapkan di sekolah. Insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin ada beberapa rintangannya Pak. Berikutnya dari segi finansial siswa ya Pak ya. Ya. Ada yang mampu, ada yang tidak memiliki handphone. Sekarang kan kudu diterapkan pembelajaran interaktif ya Pak. Solusinya gimana Pak menyikapi seperti itu? Ya, solusinya sekolah harus menyiapkan segala sesuatunya sehingga pembelajaran ini yaitu pembelajaran interaktif dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tapi alhamdulillah kemungkinan untuk tahun
tahun ini mah anak sudah pada punya alat HP lah, itu pasti bisa diberikan sedikit demi sedikit, itu pasti bisa dilaksanakan. Berikutnya Pak, menurut Bapak, mengapa pembelajaran interaktif itu sangat penting diterapkan di kelas Pak? Ya penting sekali, karena apa? Karena dengan adanya pembelajaran interaktif itu pembelajaran ini hidup. Hidup ya Pak. Nah, ada interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, terus guru sama murid dengan materi pembelajaran, itu pasti nantinya bisa seimbang, nantinya bisa menunjang dan memudahkan anak untuk menguasai materi pelajaran. Sangat Adakah menurut Bapak selanjutnya akan mengakibatkan pembelajaran interaktif di kelas, Pak? Ya pastinya ada, karena tuntutan zaman dan ingin menyampaikan dengan baik materi pelajaran kepada anak supaya tidak anak, maka pembelajaran interaktif ini pasti akan diterapkan minimal yang sederhana dulu, yaitu misalkan dengan recording atau mengajar. Adakah rencananya Pak dari gurunya untuk mencoba mempelajari pembelajaran interaktif? Adakah rintangan dan tantangan Pak? Ya rintangan dan tantangan pasti ada, cuman ya karena interaktif ini tujuannya buat kesemuanya, pasti walaupun ada hambatan dan masalah, pasti sebagai guru lebih aktif agar biasa menguasai